Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota, yaitu Nurul Azura Wardani dengan NIM 065, Aprilia Riancindila Rasati dengan NIM 058, Muhammad Hafiz dengan NIM 097, Riki Septa Irawan dengan NIM 084, Lady Elita 086, Guntur Sabdo Priyanto dengan NIM 088. Di sini kami akan menjelaskan pengertian kepuasan kerja atau definisi kepuasan kerja. Berikut adalah pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan evaluasi sikap karyawan secara keseluruhan mengenai hal baik maupun buruk. Kepuasan kerja terdiri atas perasaan, pikiran, dan perilaku individu yang relevan, dan sebagian besar penulis menekankan bahwa komponen emosional dan kognitif merupakan aspek penting dari konstruksi. Tingkat kepuasan kerja dapat dicapai fakta ketika ia menghadiri pekerjaan secara teratur, bekerja keras, dan berniat tetap menjadi anggota dalam waktu yang lama. Berikut adalah aspek-aspek kepuasan kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lady Elita. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek kepuasan kerja. Menurut Prestawan pada tahun 2010, terdapat beberapa aspek yang terkait dengan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu aspek psikologis, berhubungan dengan kejiwaan karyawan, meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Yang kedua yaitu aspek fisik, berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, yang meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, dan umur. Yang ketiga yaitu aspek sosial, yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan, dengan atasan, maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerjaannya, serta hubungan dengan anggota keluarga. Yang keempat yaitu aspek finansial, berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas, dan promosi. Selanjutnya yaitu teori-teori tentang kepuasan kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Guntur. Kepuasan kerja dapat dijelaskan dengan beberapa teori. Masing-masing teori dapat didasarkan pada asumsi yang berbeda-beda. Di bawah ini dikemukakan teori-teori tentang kepuasan kerja, antara lain, yang pertama ada teori perbedaan atau diskrepansi teori, di mana teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter. Ia berpendapat bahwa pengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Locke berpendapat bahwa kepuasan kerja pegawai tergantung pada perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang diharapkan oleh pegawai. Apabila yang didapat pegawai ternyata lebih besar daripada apa yang diharapkan, maka pegawai tersebut menjadi puas. Sebaliknya, apabila yang didapatkan pegawai lebih rendah daripada yang diharapkan, akan menyebabkan pegawai tidak puas. Yang kedua ada teori pemenuhan kebutuhan, Net Fulman Theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas pula pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. Yang ketiga ada teori dua faktor dari Herzberg. Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Ia menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas menurut Herzberg yaitu faktor pemeliharaan atau maintenance factor dan faktor pemotivation atau motivational factor. Faktor pemeliharaan meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan pengawas, upah, keamanan kerja, dan kondisi kerja. Sedangkan faktor motivation meliputi dengan dorongan, berprestasi, kesempatan, berkembang, dan tanggung jawab. Pada penelitian ini,
Penelitian ini menggunakan teori pemenuhan kebutuhan Net-Fullman Theory. Alasannya karena teori pemenuhan kebutuhan lebih mewakili secara spesifik faktor yang menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas. Keputusan kerja karyawan tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan karyawan. Pada penelitian ini, subjek sebagai besar adalah pegawai sehingga teori pemenuhan kebutuhan lebih mewakili dalam melihat kepuasan kerja karyawan. Karyawan akan merasa puas jika kebutuhannya terpenuhi. Sebaliknya, apa kebutuhan tidak terpenuhi, karyawan tidak merasa puas. Kepuasan kerja mereka dilihat dari apakah kebutuhan apa yang terpenuhi atau tidak, sehingga menggunakan teori pemenuhan kebutuhan. Teori yang sudah dijelaskan di atas, hal-hal yang dapat diperhatikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Nah, selanjutnya yaitu kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ricky. Kondisi yang dipengaruhi kepuasan kerja menurut Haidar Rahman dan Husnan. Dalam hal kepuasan kerja memiliki beberapa faktor diantaranya. Yang pertama adalah faktor psikologik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial, baik sesama karyawan dengan atasannya maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. Faktor finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji jaminan sosial, macam-macam tunjangan fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu komponen kepuasan kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hafiz. Baik, selanjutnya ada komponen kepuasan kerja. Dalam komponen kepuasan kerja terdapat 3 pendapat, yakni pendapat pertama yaitu dari Smith, Kendall, dan Hulin pada tahun 1969. Mereka menyebutkan ada 5 komponen kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Yang pertama, pekerjaan, yaitu sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab. Yang kedua, kesempatan untuk promosi, yaitu adanya kesempatan untuk maju. Yang ketiga, supervisor atau atasan, yaitu kemampuan atasan untuk membantu dan mendukung pekerja atau bawahannya. Yang keempat, gaji atau upah, yaitu suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari pembayaran. Yang kelima, rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja bersahabat, kompeten, dan saling mendukung. Lalu pendapat kedua, yaitu menurut Robbins pada tahun 2003 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah upah, kondisi kerja, keamanan kerja, mutu pengawasan, teman sekerja, jenis pekerjaan, dan kesempatan karyawan untuk maju. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki kinerja yang baik, sehingga berdampak langsung pada produktivitas kerja yang tinggi. Hal ini didukung juga oleh hasil penelitian dari Locke. Locke menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan produktivitas kerja. Lalu pendapat yang ketiga dari Greenberg dan Baron pada tahun 1993. Mereka mengatakan bahwa kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh kondisi organisasi dan kondisi personal. Kondisi organisasi ini seperti unsur-unsur dalam pekerjaan, seperti sistem penggajian, promosi, pengakuan verbal, kondisi lingkungan kerja, desentralisasi kekuasaan, supervisi, rekan kerja, dan bawahan, serta kebijaksanaan perusahaan. Sedangkan kondisi personal ini seperti demografis, kepribadian, tingkat intelijensi, pengalaman kerja, penggunaan keterampilan, dan tingkat jabatan. Nah, dari 3 pendapat tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu kondisi mental seseorang mengenai suka atau tidak suka terhadap pekerjaannya yang dipengaruhi oleh persepsi dan harapan terhadap pekerjaannya, dan dengan demikian akan mempengaruhi perilaku kerjanya.
Yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu April. Berdasarkan kajian yang membahas tentang peningkatan kepuasan kerja, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Peningkatan kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja bersifat individual. Setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan individu, semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Begitu juga sebaliknya, bila semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.